kedengar suara saya? Nah, ya, jelas Bu, jelas. Udah kedengar suara saya? Udah Bu. Oh ya. Ya gini Mas Riko, dari kecil saya pernah ngalami bully gitu ya. Terus akhirnya berjalan gitu kan. Akhirnya saya menikah. Ketika hamil itu belum selesai samskaranya itu masih banyak marah, banyak kesedihan itulah. Nah, ketika anak saya lahir sampai umur 10 tahun mungkin hari itu ya, itu saya belum kenal YouTube-nya Mas Riko gitu ya. Nah, setelah itu baca, dengerin di YouTube kan berefek ke anak saya gitu kan. Jadi anak saya itu agak berbeda, dia gampang marah, gampang sedih, terus kadang dia itu tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau gitu loh. Saya bingung itu kan. Terus kemudian di diri saya itu apa ya, timbul rasa bersalah gitu kan. Dengan apa yang dialami sama anak saya gitu kan. Nah, saya itu gimana ya untuk menyadari apa ya, untuk clearing samskaranya itu bagaimana ya Mas Riko? Itu saya dulu apa anak saya dulu gitu. Saya kadang pernah mirroring. Di mirroring itu nggak timbul reaksi apapun. Cuma di kehidupan sehari-hari itu tiba-tiba anak saya bikin bikin apa? Bikin sesuatu yang bikin saya itu marah gitu kan. Ketika marah itu muncul itu saya bingung, saya nggak nyadar gitu loh, nggak menyadari gitu. Jadi ikut ke bawah marah setelah beberapa saat baru, oh iya mungkin ini cara semesta untuk mengclearing samkara saya gitu mungkin. Nah, cara ketika supaya kita bisa mundurnya itu kadang-kadang lupa karena kejadian marah dari apa, efek dari anak saya yang bikin marah itu, saya mundurnya itu agak lupa itu. Kadang gimana itu anu Mas Riko ya? Pas mirroring kakinya rapet atau? Buka semua apa buka. Ya udah. Tapi nggak muncul jadi kayak di situ kayak ramai pikirannya pas mirroring itu ngelihat Nah, ke itu kan tubuh muncul berarti. nggak muncul apa sih ya, apa sih ramai gitu jadi kayak pikirannya jalan-jalan kemana-mana gitu tapi Nah, kalau pikirannya rame kan berarti muncul. oh Kalau pikirannya sudah disadari, baru emosinya kelihatan. nah itu Jadi cara bisa mundurnya dari, kadang lupa itu Mas Riko, cara mundur menyadari pikirannya kadang jadi lupa gitu. nah aslinya ya nggak perlu mundur karena kita sudah datang. Susahnya di sini, susahnya ngajar itu di sini. Karena paradoks. Misal Iya. aku bilang ya mundur aja, itu pun juga salah. Nah, kalau aku bilang ya stay aja, itu pun juga salah aslinya. Jadi nggak ada kata-kata yang tepat. Ya sampai harus praktek terus sampai nemu oh ternyata ini gitu. Karena Sampai nggak bisa mengartikan ya. yang bisa tak yang bisa dilakukan orang lain itu sebatas menunjuk bulan. Tapi sampai harus lihat bulannya sendiri. Yang bisa tak lakukan itu sebatas ngasih pointer. Kayak coba mundur dikit. Nah itu ya harus dicoba. Mundurnya gimana? Apa aku sudah mundur atau ya harus eksperimen sendiri. Jadi kesadaran itu ada laboratorium dan sampai harus eksperimen sendiri. Jadi saranku mirroring disadari aja pikirannya, disadari aja, nggak usah mundur, nggak usah kemana-mana, disadari aja. Diakui keberadaan pemikirannya yang muncul. Dilihat aja, ditonton. Bahasa gampangnya ditonton aja. Didengarkan suara-suara yang muncul, hanya didengarkan dan jangan terlibat dengan pemikiran yang sedang muncul. Kuncinya Sangat ini, kuncinya adalah didengarkan dan jangan terlibat. Dengarkan saja dan jangan terlibat. Biasanya orang kalau mirroring, pikirannya rame, dia masuk ke dalamnya berdebat dengan pikirannya sendiri. ya. Nah, itu. Nah, mulai sekarang dicoba eksperimen dengarkan saja dan jangan terlibat.
Nanti ketika pikirannya udah lerem, emosinya mulai muncul. Sama, SOP-nya sama. Jangan terlibat dengan emosinya, ditonton saja. Sama aja. Jangan terlibat dengan emosinya, dirasakan saja. Iya, saya Itu. coba. Nanti kalau misal emosinya keluar saat kita bercengkrama dengan sekitar, ya udah, ya perlu disadari juga. Rasa bersalahnya juga perlu disadari. Itu. Dan saya bisa praktek. Intinya praktek. Intinya kita itu kayak apa ya? Kayak di kamar gelap, terus kita harus nyari saklar lampu. Aku cuma bisa nunjukin itu loh di pojok kirimu gitu. Nah itu sampean harus nyari sendiri. Kiri sebelah mana itu sampean harus nyari sendiri. Alegorinya gitu. Jadi harus jalan sendiri. Nggak bisa diperjalankan orang lain. Gitu. Nggak bisa diwakilin. Oke? Terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Ya mungkin nambah ya Om ya. Dari Hmm. Mas Riko tadi kan bilang itu kamar gelap, terus saklarnya tuh Om Riko tunjukin. Jadi kita harus nyari sendiri saklarnya. Dari kegelapan ke nyala terang itu tadi sebenarnya nggak butuh 1 detik ya. Meskipun udah lama berjam-jam, bertahun-tahun, nyalanya itu nggak butuh 1 detik. Sekali klik udah langsung nyala. Ya, tetapi memang gitu perjalanan untuk mencari saklar itu tadi yang memang kita harus Berapa benar-benar. itu? Nyoba, oh Oke ini teman-teman. salah. Oh ternyata gini. Oh nggak gini ternyata gitu. Oke, baik teman-teman, sekarang sudah jam 9 lebih. Ini saya kasih satu pertanyaan lagi ya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi Sri, silakan. Hmm. Oh, tadi udah terwakili sih. Oh udah. Tuh. Oh, Udah tersadarkan kan. Udah tersadar. Udah iya hilang, ya. hilang. Hilang. Ya, Bu Ati, apa, silakan Bu Ati. Ganti Bu Ati aja. udah hilang di kepalanya. Ya udah. Bagus Bu itu. Ati, Mak. Siapa Marijo Pranata nih loh, boleh nanya kalau Mau mau nanya apa gitu. Oke, satu lagi silakan. Mas Marijo Pranata ini. Unik ini. Sudah di unmute, Om. Nggak muncul di sini. Apa dibacain aja dah? Iya, iya, iya. Ini agak kurang jelas sih. Ini, Mas Riko, aku kan anak pertama lagi semester 4, ini anak nomor 2 juga mau masuk kuliah. Sementara ibunya anak-anak tidak mau tanggung jawab. Bagaimana agar aku bisa membiayai mereka? Terima Oh, kasih. ibunya. Iya, ini suaminya apa ibunya atau gimana ya? Apa anaknya? Oh, Ini suaminya. Ini suaminya ini. Ini, oh, kok ibunya yang biayai kuliah? Bentar. Mana sih pertanyaannya? Oh ini Mas Riko, aku kan anak pertama. Dia anak pertama atau suaminya? Aku kan laki nomor 4, ini anak nomor Saya 2. sendiri. Oh, oh, kalau dugaanku sih uangnya mungkin disimpan ibunya. Iya, Terus iya, ibunya entah gimana nggak mau. nggak mau, Berat lah. berat atau Ya. lari atau gimana nggak tahu aku. Intinya gini, apa nuansa perasaan yang muncul dalam keseharian. Nah, nuansanya kalau marah ya berarti namanya kemarahan. Nuansanya sedih, ketidaklayakan ya nuansanya ketidaklayakan. Saranku mirroring. Mirroring pasti awal-awal suaranya rame. Itu didengerin dulu aja. Kalau sudah bisa mendengarkan suara-suara di kepala, dibiarin, didengarkan, dibiarin, jangan terlibat. Nanti lama-lama kita peka terhadap emosinya. Ketika kita sudah peka terhadap emosi, otomatis kita bisa menyadari emosi. Karena apa yang dinamakan emosi sifatnya lebih subtle atau lebih halus dari pemikiran. Pemikiran sangat mudah didengarkan, sangat mudah dilihat, tapi untuk emosi ini cenderung cukup sulit bagi yang tidak biasa. Jadi pikirannya yang ramai dahulu didengarkan, disadari, kemudian baru pelan-pelan
peka terhadap emosi, disadari emosinya. Saranku mirroring aja sih ini. Bawa uang lebih bagus. siap. Itu. Oke? Oke, terima kasih. Sama-sama. Joko bisa di-share screen-nya Om Joko. Ya Om. Jadi Bapak Ibu yang malam ini hadir, tak terasa 2 jam lebih ya kita sudah webinar malam ini. Jadi mohon maaf jika semua belum bisa terbacakan, tapi untuk yang belum terbaca ini bisa nanti ditulis di grup ya, nanti pasti dibales sama Om Riko. Cuman kalau agak slow respon ya mohon maaf karena Om Riko ini ngendel 7 grup dan semuanya pasti dibales sama Om Riko. Gitu. Eh, ini sekaligus info ya. Jadi materi letting in itu kita udah workshopnya itu 1 hari penuh. Nah, ini nanti yang terdekat itu akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 28 April. Jadi buat Bapak Ibu yang mau join, saya tunggu sampai besok pagi jam 12 itu khusus peserta malam ini nanti akan dapat buku 1 jeda sama kaos tanpa pintu ya. Kelebihannya yang di Bali ini nanti Bapak Ibu bisa salaman langsung dengan Mas Riko ya Mas Riko ya. Nah salaman ini nanti Salaman apa? untuk apa mencek Oh, samskaranya ini pendamannya ini masih tebel atau tidak ini nanti gitu. Kalau yang sering pantauin TikTok pasti udah melihat ya itu beberapa dari ini peserta workshop yang udah melakukan salaman dengan Mas Riko. Nah, kemudian yang kedua kita akan bisa praktek langsung periperal di alam. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kan hotelnya tidak ada fasilitas tamannya. Yang di Bali ini nanti ada tamannya sehingga bisa praktek langsung. Nah, dari workshop di Bali yang Bapak Ibu dapat itu pertama kita akan belajar bagaimana terbebas dari emosi, ego, dan samskara. Kemudian yang kedua, terbebas dari peristiwa berulang atau looping. Selanjutnya mengenali aku, pikiran dan emosi sehingga tidak terjebak. Untuk yang keempat, being awareness dalam hitungan detik. Kemudian mempelajari manifestasi rezeki tanpa pikiran atau non-linear. Nah, selanjutnya juga akan belajar bagaimana aplikasi penerimaan untuk parenting, kesehatan, bisnis marketing, pasangan, dan juga depresi. Nah, untuk bonusnya nanti akan diajari sama Mas Riko materi durasi lama hubungan suami istri. Jadi silakan untuk WA dan untuk pendaftaran workshop maupun tanpa pintu itu sudah saya sematkan di grup yang Telegram gitu ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum nanti bisa ditampung, ditulis di grup, atau kita nanti di lain waktu kita adakan webinar lagi. Jadi dari kami tim Tanpa Pintu, Mas Riko, Mas Joko, juga saya sebagai host malam ini, mohon maaf jika keterbatasan kita bertiga belum bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima Terima kasih, kasih. Terima Riko. kasih. dadah. Terima kasih Mas. Ya, Terima kasih Mas Riko, Mas Hari semuanya. Selamat malam, Rahayu. Selamat ayo. malam Rahayu. Ayo. Salam satu kesatuan. Satu kesatuan.